Halo teman-teman, penikmat horor dan subscriber channel spesial horor ini yang selalu Mimin bangga-banggakan. Di rumah Mimin saat ini hujan deras sekali. Bagaimana di rumah kalian? Tapi tenang saja, hujan tidak hujan, Mimin akan selalu menghibur kalian semua. Kali ini satu cerita horor berjudul Kampung Kubur dari akun Twitter cerita Siska @siskanoviw akan Mimin bawakan buat kalian semua. Sebuah perjalanan horor naik mobil di alas Gumitir. Bagaimana? Kalian sudah mulai penasaran? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, selamat mendengarkan. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Salam horor. Tahun 2000. Pak Tommy adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Tommy menjadi sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarganya. Pak Tommy terkenal dengan sifat disiplin di kantor. Tidak jarang, jika ada karyawan lain yang datang telat atau malas, Pak Tommy tanpa berpikir panjang akan menegur mereka. Pak Tommy terkenal sebagai orang yang ambisius. Beberapa orang terdekat yang sangat mengenalnya sudah hafal betul bahwa Pak Tommy akan melakukan segala cara untuk tujuannya. Pak Tommy memiliki anak kembar yang bernama Akbar dan Ilham, dan seorang istri yang bernama Linda. Linda berkenalan dengan Tommy saat duduk di bangku kuliah. Mereka berkenalan dan kemudian setelah lulus kuliah memutuskan untuk menikah. Tommy bekerja dan Linda memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga. Saat itu pagi hari, Pak Tommy akan berangkat kerja. Kemudian Akbar dan Ilham menghampirinya. "Ayah, kami pengen liburan. Ayo, kapan ayah ngajak kami jalan-jalan?" ucap Akbar dengan memeluk ayahnya. Ilham tidak ikut berkata. Dia lebih memilih menunjukkan sikap kepada ayahnya yang ingin sekali ayahnya meluangkan waktu dengannya. "Sudahlah mas, ayo kita liburan. Anggap saja kamu istirahat sejenak dari rutinitas kantor. Masa mau kerja lagi, ucap Linda duduk di sampingnya. Tommy saat itu hanya memandang mereka dengan heran. Kemudian Tommy bersuara, "Baik, kita liburan, tapi Sabtu Minggu saja. Ayah tidak bisa kalau lebih dari itu. Sibuk, urusan di kantor masih banyak," ucap Tommy. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Di kantor Pak Tommy seperti biasa, mengawasi semua pekerja dengan teliti. Siapa yang terlihat lengah dan tidak fokus dengan tugasnya, Pak Tommy tanpa basa-basi akan langsung menegurnya. "Bagas, kamu segera ke ruangan saya, ada yang ingin saya bicarakan," tegas Tommy. Bagas yang saat itu menyapu, kemudian berhenti dan cepat-cepat datang ke ruangan Pak Tommy. "Tok tok tok, masuk." "Permisi Pak, ada perlu apa ya? Bapak memanggil saya." "Saya agak gugup Pak," ucap Bagas. Pak Tommy kemudian menyuruhnya untuk duduk dan memperhatikannya. Bagas terdiam. "Kemarin kamu membawa orang luar masuk ke pabrik tanpa konfirmasi kepada pihak pabrik terlebih dahulu. Bahkan Pak Yanto yang bertugas berjaga kemarin juga tidak tahu kamu membawa orang luar ke sini. Dan tadi malam komputer pabrik ada yang hilang dan beberapa benda lainnya. Pertanyaan saya, apa kamu tahu sesuatu tentang hal ini?" tegas Pak Tommy. Bagas yang saat itu gugup kemudian menjelaskan,
Anu Pak, saya memang kemarin membawa orang luar masuk ke pabrik. Namun untuk benda yang hilang tadi malam, itu bukan kami Pak, saya berani sumpah Pak. Kemarin saya membawa orang luar itu saudara saya sendiri Pak. Saya kemarin kurang enak badan dan saudara saya ingin mengambil barang belanjaan istri saya. Baju satu kodi. Bajunya lumayan tebal dan saya tidak kuat mengangkat. Jadi saya minta bantuan saudara untuk mengambil. Karena saat itu mau minta tolong satpam, beliau tidak ada di tempat waktu itu. Jelas Bagas. Pak Tommy hanya menghela nafas yang panjang. Gas, kamu tahu kan peraturan di pabrik yang melarang orang luar masuk ke dalam? Kenapa kamu langgar? Tanya Pak Tommy. Bagas diam. Saya hanya kasihan istri saya Pak. Banyak pesanan baju hari itu. Daripada lama menunggu saya pulang kerja, mending saya suruh saudara saya ke sini Pak. Biar bajunya cepat terjual. Jelas Bagas. Pak Tommy yang saat itu sudah tidak bisa mendengarkan perkataan Bagas lagi. Akhirnya memecat Bagas dan tidak memberinya uang pesangon. Kamu sekarang saya pecat karena kamu melanggar peraturan pabrik. Jadi kamu dipecat tanpa uang pesangon, tegas Tommy. Akhirnya Bagas pulang saat itu dengan mata yang berkucuran air mata. Kala ingat anak istrinya yang menunggu di rumah. Jam kerja telah usai. Esok hari adalah hari libur dan tugas Tommy untuk menepati janji kepada istri dan anak-anaknya. Kita berangkat nanti malam saja, biar sampai sana waktunya lebih panjang. Aku sebentar lagi pergi dulu mau nganter teman benerin mobil, ucap Tommy. Loh, yah, gak istirahat dulu. Kamu kalau gak istirahat nanti capek di jalan. Perjalanan jauh loh ya. Pikir dong tubuhmu itu ya. Kamu butuh istirahat sebentar saja, ucap Linda. Tommy hanya melihatnya dan mencium keningnya. Alah bun, sini Banyuwangi paling enggak cuma beberapa jam. Nanti kalau sudah sampai di sana aku mau istirahat. Kalau sekarang nanggung, sayang dapat ceperan lo nganter ini. Hitung-hitung buat uang jajan di jalan, jelas Tommy. Tommy kemudian beranjak pergi untuk mandi dan berangkat. Waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 21 malam. Namun Tommy belum pulang. Mah, ayah kok belum pulang sih? Ilham ngantuk mah. Suara Ilham lirih. Linda hanya memperhatikan berkali-kali jam di tangannya. Namun Tommy belum saja menunjukkan tanda-tanda untuk pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 22. Kemudian terdengar suara klakson berbunyi. Tanda Tommy sudah pulang. Akbar dan Ilham kemudian berdiri dan tertawa senang kala melihat ayahnya sudah pulang. Ayah, kita jadi liburan kan? Kita jadi berangkat sebentar lagi kan ayah? Ayah, capek, aku bawakan minuman ya. Tommy turun dari mobil dengan membawa makanan untuk dibawa pergi liburan. Ayo, kalian sudah siap-siap belum? Kita berangkat sebentar lagi, ucap Tommy tersenyum. Linda yang memperhatikan suaminya yakin bahwa Tommy butuh istirahat. Raut wajah Tommy tidak bisa berbohong. Tommy lelah. Ayah tidak istirahat dulu. Aku buatin teh ya, biar enakan badannya, ucap Linda. Wong cuma segini kok bun, sudahlah, ayo cepat siap-siap. Kita segera berangkat, biar sampai Ijen besok, cepat istirahat di sana, ucap Tommy. Dia bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka berangkat. Di perjalanan, Tommy hanya diam dan menghadap lurus ke depan. Linda saat itu memiliki firasat tidak nyaman. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suaminya. Ayah yakin jalan terus, perjalanannya lumayan jauh loh ya, Linda khawatir. Rupanya Tommy tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia seperti orang yang tidak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata dengan pelan. Tommy mulai mengantuk dan beberapa saat kemudian Tommy tersadar kala dirinya melihat truk
yang berada di depannya. Dia kemudian banting setir. "Ya Allah ayah, kita istirahat dulu saja daripada resiko di jalan. Ayo, berhenti di depan," tegas Linda. Tommy hanya menghembuskan nafas yang panjang. Mereka kemudian berhenti sejenak di warung kopi sekitar daerah Garahan. Tommy memutuskan untuk makan. Karena Garahan terkenal dengan pecelnya dan warung di sana buka 24 jam. Tommy memutuskan untuk makan sejenak dan meminum kopi agar dirinya tidak mengantuk di jalan. Mereka mau makan. "Mau kemana mas, mbak, malam-malam begini?" ucap ibu penjual pecel. "Kami mau ke Ijen bu, liburan," ucap Linda. "Kami pesen pecel bu, 2 sama kopi 1 dan teh 1, sambung Linda. Akbar dan Ilham sudah terlelap tidur di mobil. Mereka memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Di tengah-tengah mereka makan, ibu penjual pecel berkata, "Apa tidak menunggu besok pagi saja pak, ibu? Di atas sudah alas gumitir. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya kalau sudah sampai Batu Gudang," saran penjual itu. Linda dan Tommy hanya saling pandang. Mereka tidak paham dengan perkataan ibu penjual itu. "Batu Gudang itu apa bu? Mohon maaf, saya tidak paham maksud ibu," ucap Tommy. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah khawatir. Kemudian dia duduk di depan Linda dan Tommy. "Waru gudang atau orang bilang batu gudang. Itu semacam bangkit atau batas, Mbak Mas. Katanya sih, jika ada orang yang lewat sana tengah malam, harus klakson atau unjuk salam agar selamat. Kalau kata orang sini, itu pintunya kampung gaib ala sini mas," jelas ibu itu. Tommy kemudian tersenyum. "Oh alah bu, zaman sekarang kok percaya kayak gituan. Pokoknya kita tidak mengganggu saja. Tidak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot saja percaya hal kayak gituan bu," ujar Tommy. Si ibu penjual itu hanya melihat Tommy dengan raut wajah yang aneh. Kemudian Linda yang mendengar perkataan Tommy menyambung pembicaraan. Kamu nih ya, kalau ada orang yang menasehatin kita harus diterima. Buat pegangan saja biar kita hati-hati dan mawas diri. Seharusnya kita berterima kasih sama ibu ini sudah mau mengingatkan kita. Toh, gak ada salahnya. Soalnya kita ini orang asing ya. Kudu bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh bu, sudah mau mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan, jelas Linda. Ibu itu tersenyum kepada Linda. "Ya sudah, kalian dilanjut makannya. Nanti sekiranya sudah yakin bisa dilanjut perjalanannya." Ibu itu meninggalkan mereka untuk merapikan piring di belakang. Tommy hanya tertawa cekikikan. Alhamdulillah, bercandanya ibu itu membuatku tidak mengantuk lagi. Aneh-aneh saja. Zaman sekarang percaya hal mistis. Kuno. Tommy bergerutu sambil meminum kopinya. Linda sudah tidak nyaman perasaannya. Dia yakin Tommy suaminya tidak ingin melaksanakan anjuran ibu penjual itu. "Kamu itu mbok sekali-sekali mau mendengarkan nasihat orang ya. Apa salahnya kalau itu demi kebaikan kita?" tegas Linda. "Hah? Apa? Nasihat tidak jelas itu? Gila. Makanya banyak orang tidak maju pikirannya. Orang masih ketinggalan zaman hidupnya. Manusia di luar sana sudah berlomba-lomba membuat mesin waktu untuk masa depan. Ini malah ngomong mesin gaib. Tidak jelas banget," ucap Tommy meremehkan. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka kemudian membayar dan bergegas melanjutkan perjalanan. "Hati-hati," ucap si penjual itu. Tommy dan Linda hanya melambaikan tangan. Di mobil mereka berdua masih saja terus berdebat. Tommy masih dengan pendiriannya dan Linda masih tetap yakin dengan hatinya. "Aku ini gak sok-sokan ngajari loh mas. Kamu ini sedikit ngasih hormat gitu loh ke orang lain, siapapun itu.
Kalau memang tidak suka atau tidak mau dinasehati atau dikasih wejangan orang, ya sudah, dengerin saja, tidak usah dijawab. Jelas Linda. Tommy lebih memilih diam dan mendengarkan istrinya yang mengoceh ke sana ke sini. Hingga akhirnya mereka tiba di gerbang alas Gumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang awe-awe, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Awe-awe adalah orang meminta di pinggir jalan dengan menggerakkan tangan. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Pada saat itu lampu masih bisa dihitung sepanjang jalan di alas Gumitir. Kanan kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap dan tidak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya, Linda yang saat itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang berpapasan lewat. Mulai merasa tidak nyaman. "Kamu coba klakson saja ya, demi keselamatan," ucapnya. "Kamu ini kenapa? Takut? Kok takut sama beginian sih? Takut itu sama Tuhan. Tuhan yang mengatur semua yang ada loh. Dosa kamu," ucap Tommy. Linda hanya menghela nafas panjang. Entah mengapa setiap kali Linda ingin mengungkapkan kekhawatirannya hanya terbalas dengan argumen Tommy yang seperti itu. Hingga akhirnya Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Tampak batu menjulang tinggi berjejer layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan itu. "Yah, ayo klakson ya, 3 kali. Sudah salam belum kamu? Assalamualaikum." "Aduh, kamu ini apa sih? Jalan ya jalan. Tidak usah pakai itu, ini. Tinggal salam aja gitulah dalam hati. Apa susahnya sih? Pakai ngomong ginilah, gitulah. Ribet banget," ucap Tommy dengan jengkelnya. Linda hanya bisa membuang muka dengan jawaban Tommy. Tommy tetap dengan pendiriannya memilih tenang dan tidak akan terjadi apa-apa. Perasaan Tommy agak aneh. Hampir beberapa menit, yang dia lihat hanyalah jejeran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Linda sudah tidak peduli lagi dengan situasi apa yang sudah dilaluinya sejak perdebatan saat itu. Dia memilih tidur dan membiarkan Tommy sadar seorang diri. Tommy agak heran mengapa jalan yang dilaluinya bukan pohon dan hanya batu yang dia lihat. Tommy juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di bawah sana. Tommy mulai resah dan dia membangunkan istrinya. "Mah, bangun. Aku kayaknya lelah deh, Mah. Bangun. Aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan ini," ucap Tommy. Linda saat itu hanya menoleh ke arah Tommy dengan keadaan mata tertutup. Dia mengangguk tanpa tahu apa yang disampaikan Tommy. Di tengah perjalanan, Tommy melihat dari kejauhan cahaya bintik-bintik yang bergerak turun dari kejauhan. Tommy menyipitkan mata. Apa itu? Batinnya. Tommy melambatkan laju mobilnya karena penasaran. Akhirnya Tommy turun. Dia melihat jam di tangannya, jam menunjukkan pukul 00:25. Ada alasan apa orang jam segini berjalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Tommy menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Akbar, dan Ilham sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi. Rombongan orang sebanyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Tommy melihat di antara orang sebanyak itu membawa obor, terdapat 4 orang di tengah-tengah mereka membawa keranda yang terlihat jelas di dalamnya berisi mayat orang yang dikafani. Tommy kemudian memejamkan mata. Sekali lagi dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia mulai membuka lagi matanya, alangkah terkejutnya. Dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu nisannya terbuat dari kayu. Tommy semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya
Dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. "Ada apa, Mas?" ucapnya. "Kita sepertinya tersesat," ucap Tommy lirih. Linda kaget bukan main, manakala ia melihat sekelilingnya adalah kuburan. "Loh, Mas, kita di mana? Kamu tidak keliru jalan kan?" ucap Linda ketakutan. Tommy semakin bingung. "Aku juga bingung. Tadi aku melihat rombongan orang, terus jadi begini." "Ya Allah, aku serius tidak salah arah, mah. Aku tadi lewat jalan bener," tegas Tommy. Linda yang saat itu sudah berlinang air mata terus berdoa. Semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya bisa selamat. "Jalan terus saja, Mas," ucap Linda. "Kamu ikuti saja jalan ini. Please, untuk sekarang percaya aku dan dengerin omonganku, Mas," sambungnya. Tommy melihat Linda. Ingin sekali rasanya menyesal karena tidak mendengar perkataan tadi. Tommy mengikuti nasihat Linda setelah terlambat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi. Saat Tommy menyalakan mobil, tiba-tiba segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Linda berteriak, "Ya Tuhan, aku mohon selamatkan kami. Saya mohon ampun," teriak Linda. Tommy yang saat itu ikut terkejut dengan kedatangan gerombolan burung gagak kemudian tancap gas. Dia melajukan mobilnya sekencang-kencangnya, tanpa mempedulikan apa yang akan dia hadapi di depannya. "Yah, ayah, pelan-pelan ya." Tiba-tiba, mobil mereka menabrak pohon beringin yang menjulang di tengah jalan. Kemudian terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah. "Mah, kamu tidak apa-apa? Ada orang lewat, Mah. Apa perlu aku tanya mereka kita sedang berada di mana? Mungkin mereka bisa membantu," ucap Tommy polos. Istrinya yang masih syok dengan kejadian barusan hanya menangis dan melihat Tommy dengan memegang dadanya. Akbar dan Ilham bangun dan menjerit ketakutan kala mengetahui mobil dengan kencang menabrak pohon di depannya. Untung saja mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja, hanya Tommy yang mengalami luka di dahinya akibat benturan yang sangat keras. "Mah, dengar perkataanku nggak sih? Mumpung ada mereka," ucap Tommy kepada Linda. Linda saat itu masih syok dan tidak mendengar perkataan Tommy. Malangnya Tommy belum sesadar itu apa yang sedang dialaminya. Entah karena kepolosannya, dia tidak menyadari rombongan itu muncul dengan anehnya. Tommy masih dengan pikirannya bahwa dia tersesat. "Kalian di sini dulu, ayah turun." Tommy turun dari mobil. Ketika rombongan pengantar jenazah itu berjalan, Tommy mulai menghadangnya. "Mohon maaf, Pak. Saya Tommy. Mengganggu sebentar. Ini saya sepertinya tersesat, Pak. Mungkin saya boleh bertanya sebentar. Mohon maaf sebelumnya," ucap Tommy pelan. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 100 orang. Sikap mereka yang aneh dan hening membuat bulu kuduk Tommy berdiri. "Pak, mohon maaf," sambung Tommy. Tidak ada yang menjawab, mereka tetap diam dan terlihat kaku. Tommy semakin bingung dan takut. Kemudian, seorang laki-laki yang berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Dia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dan bola matanya sedikit besar. Terdengar suara dari laki-laki itu. "Yang berkehendak tidak terima, yang berkehendak menerima arwah, yang berkehendak mencari hari, yang berkehendak berani mengingatkan, yang berkehendak menerima masalah, yang berkehendak memberi musibah, yang berkehendak memperlihatkan wujud, yang berkehendak menyelamatkan dunia," ucap laki-laki itu. Tommy terkejut saat laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat, namun senyum dengan bibir yang melebar, semakin melebar. Kemudian rahangnya patah begitu saja. Tommy berlari kembali ke arah mobil. "Astaghfirullahaladzim," serunya dalam hati. Tommy masuk ke dalam mobil. "Mah,
Oke, begini mah, aku sudah tidak bisa berpikir jernih sekarang. Bingung mau ngapain ini ya Allah, ucapnya bingung. Tommy hanya bisa duduk dengan celinguan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda apa yang dia alami baru tadi. Linda yang melihat suaminya bingung bukan main segera memeluknya. Ya Allah ayah, aku yakin kita ini bukan sedang di dunia kita. Jelas Linda, kita masuk ke alam mereka. Tommy dan Linda hanya terdiam. Dia bingung mau melakukan apa lagi selain pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya suara rombongan itu terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tommy dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika, laki-laki berambut panjang tadi menggedor-gedor pintu sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Linda menjerit disusul Akbar dan Ilham. Terdengar perkataannya, "Ikuti orang-orang itu biar mendapat jalan." Tommy kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Tommy melihat sekelilingnya, laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Kemana laki-laki itu? Ya Allah, ya Robi, aku berlindung kepadamu, ucap Linda. Tommy menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang dia hadapi saat ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya, disusul Tommy yang menutup wajahnya di atas setir mobil. Mereka menghentikan perjalanan, karena sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Akbar dan Ilham saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh hingga akhirnya kemudian mereka tertidur. Alangkah terkejutnya mereka kala mendengar suara azan berkumandang. Kepala Linda dan Tommy seketika pusing. Linda dan Tommy terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Terdengar riuh orang-orang dari belakangnya. Tommy juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat kondisi Akbar dan Ilham. Akbar dan Ilham sudah tidak ada di belakang kursi mobil. Kemudian terdengar suara ketukan orang yang berada di luar jendela. Tok tok tok. Bisa dengar suara saya? Halo? Kalian bisa mendengar suara saya? Ucap laki-laki di luar itu. Tommy dengan berat menggerakkan tubuhnya kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu. Woi, korban masih hidup. Alhamdulillah semuanya selamat. Tommy dan Linda kemudian pelan-pelan sadar dan diangkat oleh tim relawan yang saat itu menolong mereka. Ya Tuhan, benar. Selamat semua mereka. Untung tidak mati. Sudah selama ini Tommy dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di Watu Gudang. Kecelakaan itu terjadi pada jam 00:24. Mobil terperosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada pukul 4:55. Ternyata tidak hanya Tommy dan Linda saja yang mengalami hal serupa. Beberapa kecelakaan yang terjadi juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, dimanapun kita berada, selalu patuhi aturan dan jaga sopan santun. Karena alam bukan hanya tempat singgah kita saja, namun alam juga menyediakan tempat bagi semua ciptaan Tuhan, tidak terkecuali mereka yang tidak kasat mata. Satu lagi, sebuah kisah horor rumah angker.
Akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor spesial buat kalian yang mendengarkan cerita horor sambil menyetrika baju di malam hari. Hebat, kalian pemberani. Kali ini cerita horor Mimin bacakan dari akun Twitter @bristory berjudul asli Rumah Angker di Majalengka. Selamat menyimak dan temukan kejadian-kejadian horor apa saja yang terjadi dalam ceritanya. Itu pun kalau kalian berani. Malam ini aku akan cerita tentang rumah angker di Majalengka. Cerita yang cukup panjang. Semoga tidak jadi membosankan. Yang penakut, jangan dengarkan cerita ini. Ini salah satu pengalaman yang membuatku agak trauma. Serius, jangan dengarkan sendirian. Masa kuliah dulu, ada satu teman dekat perempuanku, namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar kali. Tahun 2007 Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus, tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarga yang cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja rumah dinasnya ikut pindah. Pada saat itu, beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi menurutku cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau, aku harus ikut membantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Tapi memang pada dasarnya aku senang jalan-jalan, apalagi keluar kota. Jadi ya senang-senang saja diminta bantu pindah-pindahan. Aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Ya, karena adik perempuan Dian ikut juga. Ira namanya. Kala itu masih berumur 19 tahun kalau tidak salah. Duduk di belakang kemudi, aku mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Aku cukup suka jalur ini, karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka, kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Tidak mampir kemana-mana, kami langsung menuju alamat rumah. Tidak memakan waktu lama, kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas. Berdiri kokoh dua pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Aku parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakanku, di belakang rumah ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempatkan melihat-lihat ke sekitar. Depan pagar adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar. Walaupun bukan jalan protokol,
bukan sok-sokan melankolis. Angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah yang jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walaupun tidak sedingin Bandung. Aku mencoba menyusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat satu mobil. Benar dugaanku. Setelah sampai di halaman belakang ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap, tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Aku sedikit trauma kalau melihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama aku menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya tidak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya. Terlihat kumuh. Perasaanku tidak enak melihat garasi ini ada yang aneh. Auranya seram. Merinding. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah. Aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di balik pojok belakang bangunan ada kamar mandi. Kebetulan sudah kebelet pipis, aku masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam yang menempel pada dinding. Bak mandi besar dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt. Redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah aku melihat di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya saja. Tidak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut terlihat menyelimuti tembok sekeliling lubang sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air pada dasar sumur, aku coba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, aku bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam, aku jadi susah untuk melihat dasar sumur. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba wush, ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur menerpa wajahku. Aku kaget. Refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, aku langsung kembali mendekat ke sumur dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Seperti baru lihat hantu? Tanya Dian melihat aku yang masih agak terbengong-bengong. Oh, tidak ada apa-apa, jawabku. Aku pun langsung berbahasa basi dengan orang tua Dian. Oh iya, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah
yang besar. Arsitektur zaman dahulu, langit-langit yang tinggi, tembok tebal. Kira-kira begini denah rumahnya. Sebelah kiri adalah bagian depan, sebelah kanan adalah bagian belakang rumah. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama kamar orang tua, satu lagi di sebelah dapur. Lihat lagi denah rumahnya. Dan satu toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Kalau tidak terpaksa, aku tidak akan ke toilet itu. Tapi nanti pada tengah malam aku terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal aku memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Aku diberikan kamar yang paling depan, kamar nomor 1. Orang tua Dian tidur di kamar utama, Dian dan Ira di kamar 2. Tapi sebenarnya selepas maghrib aku sempat berubah pikiran. Aku mau pulang ke Bandung saja malam itu. Karena perasaanku sudah tidak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi orang tua Dian tidak ngasih aku pulang. Ya sudah, aku nurut saja. Aku pikir cuma semalam ini semoga tidak terjadi apa-apa. Ternyata nanti tidak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang. Sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Semoga teman-teman masih ingat tentang kebiasaanku kalau tidur. Kalau tidur harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Aku tidak akan bisa tidur kalau TV mati. Sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, tidak ada TV. Sepertinya malam ini akan panjang, gumamku dalam hati. Akhirnya, jam-jam awal di kamar aku habiskan dengan bengong. Kenapa tidak mainan HP, Bri? Tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G, dapat sinyal seluler saja sudah bagus. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Guling sana, guling sini, tidak jelas. Tetap saja kantuk tidak datang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dan tetap aku belum tidur juga. Gelisah perasaan, makin tidak enak. Kamarku letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaanku tidak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap, kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan kalau ada apa-apa aku tinggal kabur, melarikan diri. Dan benar, seperti yang aku duga, makin tidak karuan perasaan. Ketika sayup-sayup aku seperti mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Ya, bayi. Dan tidak ada bayi di rumah itu sejak aku datang. Suara terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran apa itu benar suara bayi. Ya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Tidak berani membuka pintu untuk memastikan, aku memilih untuk diam di dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukan. Tapi tetap saja aku ketakutan.
Di titik ini, teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega, tapi aku tetap tidak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Aku kebelet pipis. Tidak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Aku buka pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap. Aku pun lanjut berjalan ke arah toilet. Aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, aku coba membukanya. Ternyata tidak bisa, seperti terkunci dari dalam. Mungkin ada orang di dalam, pikirku dalam hati. Tanggung, dan sudah benar-benar tidak tahan. Aku berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang yang letaknya di sebelah sumur. Iya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi tidak terawat di halaman belakang rumah. Aku takut sekali sebenarnya. Ketika pintu belakang terbuka, pandanganku langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu aku tidak melihat apa-apa, tapi indraku yang lain bilang kalau di situ rame. Aku berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, aku melihat ada yang aneh di sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, tidak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi aku tinggalkan dalam keadaan tertutup. Aku lanjut jalan masuk ke toilet saja dulu, sudah tidak tahan. Selesai pipis. Setelah bengong sebentar, aku langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandanganku langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Iya, pandanganku langsung menghadap ke tempat itu, yang ternyata ada sesuatu. Pandanganku menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantungku berhenti saat itu, karena ternyata yang aku lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar, tingginya sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Tidak jelas menghadap kemana, karena aku tidak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas badanku, tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Aku paksa diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Aku seret kaki ke arah pintu. Aku tidak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung aku kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung mengatur nafas, ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai. Aku sudah tidak tahan. Dan iya, bisa ditebak, setelahnya aku tetap tidak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi sayup-sayup aku mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini
Suaranya semakin lama semakin jelas. Ya Tuhan, aku benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamar Dian tidak mungkin. Masuk ke kamar orang tua Dian makin tidak mungkin. Kebayangkan? Penasaran, aku berjalan menuju pintu kamar. Memberanikan diri untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi di ruang tamu. Pintu aku buka sedikit demi sedikit, sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mataku sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata di situ Ternyata di sofa ruang tamu ada seorang wanita berambut panjang yang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badanku, beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Aku langsung menutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemetar badanku, bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semerawut memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi rame sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Aku diambang pingsan, dan aku berharap pingsan beneran. Begitu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doaku cuma satu. Semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka tidak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara aku di dalam kamar belingsatan. Dengan keringat dingin bercucuran, tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak. Seperti ada yang mencoba membuka pintu. Aku semakin panik, karena jarak pintu dan tempatku duduk hanya berjarak beberapa meter saja. Sial, aku lupa mengunci pintu sedari awal. Pintu terbuka pelan-pelan, perasaanku semakin tidak karuan. Ya Tuhan, ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arahku. Ingatanku cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya tidak ingat apa-apa lagi. Ternyata aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan. Aku baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, aku pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan, ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru aku cerita tentang kejadian yang aku alami. Dan ternyata, orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah. Teman-teman penikmat cerita horor,
seram, mistis, penuh misteri di channel spesial horor. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Semoga selalu nyaman, tentram, bahagia, dan gembira. Jangan lupa tersenyum, karena kata orang bijak, terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyummu, tapi terkadang senyummu bisa menjadi sumber kegembiraanmu. Keep smile. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul asli Juwita dari akun Twitter @missviola yang berkisah tentang sosok tak kasat mata di rumah sakit. Selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga suka dan terhibur. Salam horor. Cerita ini tentang Juwita, gadis cantik keturunan Tionghoa. 7 Juli 2019. Waktu itu aku dapat kabar kalau papa masuk masa kritis. Papa sudah hampir 3 bulan di rumah sakit karena komplikasi. Berangkat dari Jogja sekitar jam 2 siang dan sampai di Semarang hampir menjelang maghrib. Untuk masuk ke ruang rawat papa cukup jauh. Kamarnya ada di pojok belakang. Setelah melewati pos security rumah sakit, aku harus melewati taman yang cukup luas. Di tengah taman itu ada kolam ikan dengan patung Yesus yang cukup besar. Di pinggir kolam, di balik patung itu, ada satu perempuan. Cantik sekali. Dia pakai baju pasien selayaknya baju operasi. Duduk sambil menangis. Aku sempat berhenti sebentar, aku lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan ini setan apa manusia. Begitu melihat ke bawah, ada darah mengalir di kakinya. Aku sempat ragu, itu manusia atau bukan. Sampai waktu aku mau deketin, tiba-tiba dia diam dan menengokku sambil melotot. Kelihatan jelas air mata yang keluar dari matanya itu darah. Dia masih melotot dan aku masih seperti mematung. Tidak tahu kenapa tidak bisa bergerak, otot rasanya kaku. Terus dia membuka mulutnya lebar sekali dan dia berteriak. Tapi teriakan yang melengking tinggi dan kencang sekali sampai telingaku rasanya berdenging parah, seperti mau pecah gendang telinga. Di saat itulah aku langsung kabur, lari sampai aku dicegat satpam karena tidak boleh lari-lari di lorong rumah sakit dan tidak boleh bikin gaduh. Selama aku lari itu, aku masih sempat beberapa kali menengok ke arahnya. Dan dia masih dengan posisi dan pose yang sama. Aku juga masih bisa mendengar teriakannya. Sialan, sudah malam, malah bikin orang olahraga sampai ngos-ngosan begini. Sambil mengatur nafas, aku mulai bisa jalan pelan-pelan menuju ke ruang rawat inap papa. Papa dirawat di lantai 3. Dan karena sudah capek sekali, aku memutuskan untuk diam-diam naik lift pasien. Karena kalau naik tangga capek sekali. Dan kalau naik lift tamu mesti jalan lagi. Sedangkan aku sudah loyo sekali. Begitu pintu lift terbuka, betapa kagetnya aku melihat cewek itu lagi di dalam lift dengan mulut yang terbuka lagi. Tapi salah satu sisi mulutnya itu sobek. Jadi aku bisa melihat gigi dalamnya yang berdarah-darah dan lagi-lagi berteriak sampai membuat telinga sakit sekali.
Karena refleks kaget dan takut, akhirnya aku lari menuju tangga dan langsung naik. Tapi karena takut dimarahin lagi, setiap melewati nurse station aku stay cool begitu. Jalan pelan-pelan, terus lari, naik lagi. Sampai akhirnya aku sampai di lantai 3. Rumah sakit ini cukup sepi, apalagi kalau bukan jam besuk. Aku lihat nurse station di lantai 3 juga sepi. Cuma ada satu perawat yang sedang menulis-menulis begitu. Aku langsung menuju kamar rawat inap papa. Keburu ingin cepat ketemu dan pengen segera minta minum karena sudah capek banget lari-larian. Sayang, tidak melihat timbangan. Kalau ada, mungkin pas aku menimbang sudah turun 10 kiloan. Aku masuk ke kamar dan melihat papaku sudah dipasangi alat banyak sekali. Alat untuk mengecek kadar oksigen atau apalah. Terus alat untuk memonitor detak jantung. Infusannya ada 3 kantong. Selang oksigen di hidung. Hancur hatiku melihat kondisi papa. I miss you, Pa. Aku tahu Mama baru selesai menangis waktu aku masuk. Aku sudah mau menangis juga. Tapi aku tahu kalau aku menangis, Mama akan ikut menangis lagi dan aku juga tidak mau Papa sedih melihat kita. Aku mandi dulu ya, Mah. Gerah juga habis perjalanan jauh. Iya, habis itu cari makan sekalian. Setelah mandi, aku gosok gigi. Dan kebiasaanku setelah gosok gigi, aku berkumur dengan obat kumur, biar wangi. Wastafel untuk sikat gigi ada di depan kamar mandi. Di samping wastafel ada jendela gede. Jadi sambil kumur-kumur karena gabut, aku iseng melihat pemandangan kota Semarang dari atas. Jadi aku membuka kordennya. Bukannya pemandangan kota yang kulihat, malah ada si cewek tadi lagi melayang di luar jendela. Dan dari kakinya masih kelihatan ada banyak darah mengucur. Matanya masih melotot. Tidak tahu dia merasa perih atau tidak. Dan mulutnya masih terbuka. Karena kaget, obat kumurnya aku telan. Langsung perih itu tenggorokan menelan obat kumur, mana pakai yang biru tua lagi. Pedes, sepedes-pedesnya. Aku langsung menutup itu korden dan buru-buru mencari air putih. Kenapa kamu? Tanya Mama. Enggak apa-apa, Mah. Obat kumurnya ketelen, sambil minum terus. Alah, kok ya bisa begitu toh? Minum tuh teh, air putih, sirup. Malah minum obat kumur. Namanya nggak sengaja, Mah. Bagaimana? Makan pisang tuh biar hilang perihnya. Memang bisa. Ya nggak tahu. Mama tidak pernah nelen obat kumur kok. Au ah. Aku masih terkejut dan terheran-heran. Duduk di sofa sambil mengatur nafas. Berharap dia tidak muncul lagi. Kalaupun dia akan muncul lagi, aku sudah bertekad untuk tidak mau kaget. Aku sebenarnya sudah males mau keluar makan, tapi mamaku sudah ngoceh mulu seperti burung kakak tua hinggap di jendela. Mamaku tuh kalau lapar, buset, kalah penyiar radio. Dan karena jam besuk sudah habis, kalaupun order GoFood, kita tetap mesti keluar mengambil makanannya. Jadilah aku mau tidak mau memaksakan kaki melangkah untuk menuju pos security untuk mengambil makanan yang baru dipesan lewat GoFood. Untungnya selama perjalanan menuju ke pos security aku tidak melihat apa-apa. Cuma paling sekelebat lalu lalang. Biasalah, namanya rumah sakit. Wah, aman batinku. Tidak ada si cewek rese itu lagi. Setelah aku mengambil pesanan GoFood kami dan aku mulai berjalan lagi menuju kamar rawat papa. Lagi-lagi
dikagetin. Lama-lama jantungan aku ikut dirawat ini gara-gara dikagetin terus. Si cewek itu berdiri di belakang patung tempat pertama kali kami ketemu tadi. Masih dengan pose muka yang sama. Dan masih teriak waktu melihat aku. Karena kesal, aku pun beranikan diri. Kamu, kalau mau ngomong, ngomong baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, tidak usah ganggu-gangguin aku. Ini kalau sampai gendang telinga pecah, memang kamu bisa bayarin operasinya. Tidak ada jawaban darinya. Cuma di antara suara teriakannya samar-samar, aku bisa mendengar suara tangisan. Masih tidak ada jawaban juga. Wah, benar-benar ini mah. Oke ya, kalau tidak bisa ngomong baik-baik, bodoh amat. Lalu aku cabut. Karena aku baru ingat kalau aku membawa makanan dan mamaku di atas lagi kelaparan sekali. Dan aku tidak mau diomelin. Karena kelamaan, karena kalau mama ngomel lebih ngeri dari setan ini. Selesai makan. Aku melihat mamaku sudah ngantuk sekali. Aku pun sebenarnya mengantuk. Cuma tidak mau langsung tidur karena katanya kalau habis makan langsung tidur itu bikin tambah gendut. Sambil menunggu makanannya turun, aku mengajak ngobrol papa. Aku tahu papa pasti bisa mendengar aku ngomong apa walaupun papa belum sadar sepenuhnya. Aku sudah hampir mau menangis, tapi tidak jadi. Karena waktu aku melihat ke depan pintu, tahu kan, pintu kamar rumah sakit pasti ada jendela kecil begitu di pintunya. Ada cewek putih lagi melihatku ke dalam kamar. Karena aku pikir mungkin itu mau besuk papa. Walaupun aneh juga, masa besuk jam 12 malam? Ya masa dikasih masuk juga sama security-nya? Jadi aku membuka pintu untuk bertanya. Waktu aku membuka pintunya, tidak ada, kosong. Aku pikir aku halusinasi atau apa. Aku sampai keluar dari kamar untuk memastikan tidak ada orang di situ. Sampai aku balik badan mau masuk, ternyata dia ada di belakangku. Kamu siapa ya? Aku mau bicara. Kali ini baik-baik kok, katanya. Oh, kamu. Oke, bicara saja. Jangan di sini, katanya lagi. Aku pikir mungkin dia mau bicara di dekat kolam ikan, karena kan tadi ketemunya di sana. Aku berjalan mengikutinya dan ternyata benar. Dia mengarahkan ke kolam ikan. Aku duduk, dia juga duduk. Dia diam, aku gregetan. Katanya mau cerita. Kalau diam-diam saja, aku balik sajalah. Aku mati di sini. Aku sakit hati. Nama kamu siapa? Kenapa matinya? Sakit hati kenapa? Gara-gara aku? Tidak kan? Kalau tidak, kenapa gangguin aku terus? Namaku Juwita. Aku tidak sakit hati gara-gara kamu. Aku cuma kaget saja. Kenapa kamu bisa melihat aku tadi? Aku tidak tahu kamu bisa bicara juga sama aku. Maaf ya. Ya, setidaknya nanya kek, apa kek, gimana kek. Kayak tadi itu ganggu tahu. Mbak, ngapain di sini? Malam-malam bicara sendiri. Tiba-tiba suara security mengagetkanku. Oh, itu enggak pak, lagi nelpon. Di dalam tidak ada sinyal. Untung saat itu aku membawa HP. Dan untung gercep pura-pura teleponan. Walah, ya sudah. Mari mbak. Iya pak. Sambil masih sok-sokan menelpon. Oke, lanjut. Gimana? Dulu aku menikah dengan anak seorang pengusaha besar dari kota. Tapi karena usaha suamiku di sini
Jadi kami tinggal berdua di sini. Awalnya pernikahan kami sempat ditentang oleh keluarganya, yang bagi mereka margaku kasta terbawah dan akan memalukan nama keluarga. Apalagi aku bukan dari keluarga kaya yang bagi mereka tidak layak dijadikan menantu. Tapi karena rasa cinta yang terlalu besar, suamiku nekat menikahiku. Sampai saat aku hamil 8 bulan, keluarga suamiku datang ke sini, membeli rumah di sini dan mengajak aku dan suamiku tinggal bersama mereka dengan alasan supaya cucunya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aku pikir mereka sudah bisa menerimaku karena perlakuan mereka padaku cukup baik. Sampai saat aku sudah saatnya melahirkan, tiba-tiba mertuaku melarangku ke rumah sakit dan memutuskan untuk memanggil bidan ke rumah. Karena waktu itu aku sudah tidak kuat lagi, aku menuruti apa kata mertuaku dan akhirnya melahirkan di rumah. Setelah bayiku lahir, entah kenapa bayiku langsung dibawa keluar dari kamar. Bahkan plasentanya pun belum dilepaskan. Aku bingung, suamiku pun aku cari tidak ada, karena mungkin saat itu masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Aku masih lemas. Aku panggil semua orang, tidak ada yang datang. Aku kumpulkan semua tenaga yang aku punya untuk berdiri mencari mereka. Nihil. Aku tidak menemukan siapapun. Tidak ada satu orang pun di rumah itu. Aku semakin lemas. Aku bisa melihat darah yang keluar semakin banyak. Aku bingung dan panik. Aku pun memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Aku keluar dari rumah dan kebetulan ada becak yang lewat. Aku meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit dan aku diantar ke rumah sakit ini. Aku semakin lemas. Rasanya dingin sekali dan aku tidak bisa merasakan badanku. Seketika semua rasanya gelap. Saat aku bangun, aku kaget karena badanku ada di atas kasur. Di luar, aku melihat ada suamiku. Aku panggil dia, tapi tidak ada respon. Aku melihat ada juga mertuaku datang dan memeluk suamiku yang menangis. Sejak saat itu, aku sadar aku sudah mati. Juwita menangis sejadi-jadinya. Aku pun yang mendengar ceritanya speechless, tidak tahu mesti ngomong apa. Lalu, anakmu? Aku tidak tahu dia di mana. Aku tidak tahu dia sama siapa. Bahkan aku tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Aku juga tidak tahu dia dikasih nama siapa. Sebenarnya aku curiga sama mertuamu sih. Tapi apa tidak lebih baik kamu ikhlaskan kematianmu? Toh kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Semakin kamu memendam rasa sakit hati itu, semakin sulit kamu nyebrangnya. Apa kamu mau jadi setan gentayangan begini terus? Aku yakin anakmu dimanapun dia berada pasti dia bahagia. Apa salahku sampai diperlakukan begini? Bahkan orang tuaku belum melihat cucunya, tapi sudah dipisahkan seperti ini, kata Juwita lagi. Kamu tidak salah, mereka yang jahat. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menunggu biar karma yang membalas perlakuan mereka. Aku yakin pasti ada balasannya. Kita tidak tahu kan sekarang sudah dapat balasannya atau belum. Berharap saja sudah dibalas sama Tuhan. Kamu harus tenang, jangan terjebak di dunia ini. Move on. Juwita tersenyum. Terima kasih ya karena mau mendengarkan ceritaku. Maaf soal kejadian tadi. Aku tidak bermaksud jahil atau iseng. Kalau suatu saat nanti kamu mau cerita, panggil aku saja. Aku pasti datang, katanya. Iya, terima kasih kembali. Aku balik ya, sudah ngantuk nih.
Aku pun pergi meninggalkannya. Sesekali menengok untuk mengecek dia masih ada di sana atau tidak. Ternyata tidak. Semoga kamu tenang di alam sana, Juwita. Ikhlaskanlah. Seminggu kemudian, kondisi papaku semakin drop. Dokter bilang alat-alat ini hanya membantu hidupnya, bukan menyembuhkannya. Papaku kena kanker dan sudah menjalar dari liver sampai ke tulang belakang. Aku dan mama masih berharap ada keajaiban. Tapi ternyata bagi Tuhan, papa sudah harus pulang ke surga. 14 Juli 2019 jam 18:05. Papa menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak dipungkiri betapa hancurnya aku saat itu. Papa pernah janji mau sehat sampai aku nikah nanti. Tapi Tuhan lebih sayang papa. Tuhan mau angkat penyakit papa dan kasih tempat terindah buat papa. Sungguh sangat susah untuk ikhlas. Saat papa dibawa ke ruang jenazah dan mama mengurus surat kematian papa, aku berjalan lemas ke kolam ikan. Aku duduk dan menangis sejadi-jadinya di sana. Aku tidak peduli. Orang lalu lalang bingung melihat ke arahku. Tiba-tiba kepalaku dielus. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ada Juwita lagi mengelus-elus kepalaku. Ikhlaskanlah, Vi. Papamu sudah tidak sakit lagi. Itu, papamu sudah bisa senyum, sudah segar bugar. Ikhlaskan dan doakan supaya papamu bisa pergi dengan tenang. Aku melihat ke depan. Di ujung sana, aku melihat papa. Pakai kemeja putih, celana putih, papa kelihatan bahagia sekali. Kelihatan gemuk. Seperti kayak waktu papa masih belum sakit. Papa melambaikan tangannya, seolah memberikan salam perpisahan. Melihat papa, aku makin menangis, dadaku seperti ditusuk pisau. Sakit sekali. Kehilangan papa saat aku belum bisa bikin papa bangga melihat aku jadi orang sukses. Tapi papa sudah happy. Kelihatan dari wajahnya yang begitu ceria. Semua penyakit papa sudah disembuhkan. Papa berhak bahagia. Ikhlaskan, Vi. Ikhlaskan, maafkan kesalahannya, doakan dia, ikhlaskan supaya lapang jalannya. Terima kasih, Juwita. Saat itu aku baru sadar kenapa mengikhlaskan kepergian dirinya sendiri begitu susah. Ternyata memang sesulit itu untuk ikhlas ditinggalkan. Aku yang waktu mengajarkanmu untuk ikhlas, ternyata justru aku yang begitu susah ikhlasnya. Tapi terima kasih untuk ada di sana, Juwita.